Aura positifmu kuat banget hingga membuat banyak orang dan jin tunduk padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Yang anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sampel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Aura positifmu kuat banget hingga membuat banyak orang dan jin tunduk padamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Pentacles. Ada 9 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu, ya terlebih dahulu teman-teman. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menjelaskan ya tentang bagaimana sebuah energi positif, tentang bagaimana sebuah keberuntungan, tentang bagaimana sepertinya banyak hal-hal yang mungkin ya selama ini mudah banget untuk kamu capai, ya. Dan kalau dikatakan dari segi ekonomi, finansial, ya materi, itu bagus. Bagus banget. Ya, apapun yang kamu lakukan selalu saja membawa sebuah keberuntungan, teman-teman. Ya. Nah, itulah memang ketika seseorang itu memiliki energi positif, teman-teman, ataupun pada dasarnya pembawaan diri, ya, itu bagus. Ya, baik ketika bersosial, kemudian baik ketika kamu melakukan ataupun memiliki sebuah tujuan. Jadi hampir segala hal ya kalau katakan kehidupan kamu selalu beruntung. Nah, jadi mengenai tentang sebuah energi positif yang mungkin memang kamu miliki. Berarti mungkin dengan kata lain apa? Kamu adalah orang-orang pilihan yang mungkin ditakdirkan sebagai pemimpin, ya, sebagai leader. Oke. Nah, seperti yang aku katakan tentang tema kita untuk kesempatan kali ini, teman-teman, yaitu energi aura positifmu ya yang sangat kuat banget hingga membuat banyak orang yang tunduk, ya. Orang lain yang tunduk berarti memang cukup terlihat nih ketika kamu punya pekerjaan. Ya bisa jadi kamu selalu memiliki sebuah jabatan yang bagus strategis ya. Artinya kamu selalu memimpin di situ. Ya, ada orang-orang yang kamu pimpin. Kenapa? Sikap bijaksana kamu memang tidak bisa dihindari, teman-teman. Kamu orang yang sangat bijaksana. Kamu orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat sabar gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian bukan hanya penundukan kamu gitu terhadap seseorang gitu teman-teman ya, tetapi ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas, tentu hal ini hampir sama ya. Dan di sini kalau aku katakan banyak jin yang tunduk kepada kamu, sepertinya seperti itu ya. Dan cukup terlihat kok tentang bagaimana energi yang cukup besar itu kamu berhasil menundukkan ya berbagai jin-jin yang mungkin ya ketemu dengan kamu. Oke. Jin yang positif jelas mereka pasti bakal tertarik dan selalu ingin ikut ya ketika bertemu dengan kamu. Dan kalaupun ada energi yang negatif, jin yang negatif teman-teman, yang berusaha untuk mengganggu kamu, ternyata ketika melihat energi aura positif kamu, maka ia bakal berbalik tunduk ya, dan bahkan banyak yang takut teman-teman. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Chariot. The Chariot muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Jadi memang dari kartu ketiga ini kalau dikatakan banyak yang menjaga kamu secara spiritualitas ya teman-teman. Ya mungkin itu tadi
meliputi sebuah aura dan energi positif yang sangat kuat banget teman-teman. Ini salah satunya ya. Kodam-kodam pendamping yang selalu menjaga kamu. Kebanyakan sih sosoknya macan. Oke, itu kodam pendamping loh. Dan kemudian belum lagi dari leluhur kamu yang selalu ya senantiasa menjaga kamu teman-teman. Dan leluhur kamu juga bukan orang sembarangan gitu ya. Leluhur kamu juga seperti penguasa ya, memiliki sebuah kekuasaan yang cukup besar, memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar di kehidupan masa lalu ya. Mungkin seorang raja, mungkin tokoh ulama, tokoh agama teman-teman ya, kemudian tokoh adat kah ya, sesepuh kah ya. Jadi memang cukup berpengaruh lah ketika di masa lalu teman-teman. Nah, mungkin aura mereka yang selalu memproteksi kamu, yang menjaga kamu teman-teman, sehingga aura kebijaksanaan ya, seorang pemimpin jelas bijaksana ya. Jadi itu terbawa kepada kamu gitu. Ya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Empress. The Empress ini muncul hadir ya. Dan kalau dikatakan apa ya? Selama ini deh ya, kehidupan kamu mungkin penuh dengan perjuangan ya. Karena memang ketika ingin mencapai ke titik ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, aku akui di sini. Ya, penuh dengan perjuangan banget. Apalagi begitu banyak juga orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, tentu itu menjadi sebuah tantangan-tantangan tersendiri untuk kamu. Tetapi ya faktanya nyatanya setiap kali ada musuh ataupun setiap kali ada orang-orang yang berusaha untuk jolim kepada kamu, nggak tahu kenapa itu selalu kembali kepada diri mereka sendiri. Nah, itu kenapa ya teman-teman? Karena memang ada beberapa energi yang selalu memproteksi kamu. Termasuk dari kodam dan leluhur. Belum lagi dari apa teman-teman? Tingkat spiritualitas ya. Kalau dikatakan tingkat spiritualitas, ya artinya hubungan ataupun kedekatan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing itu juga bagus. Itu yang menjadi salah satu faktor utama sebenarnya teman-teman. Kamu selalu terproteksi ya oleh kekuatan apa, doa-doa kamu mungkin, amalan-amalan kamu mungkin, ya mungkin kamu rajin berzikir, rajin ibadah, rajin berdoa, seperti itu teman-teman. Nah ini aku punya King of Pentacles. Meskipun di dalam proses kehidupan kamu penuh dengan tantangan dan ujian yang mungkin cukup berat teman-teman, tetapi memang pada akhirnya, endingnya, ya kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang luar biasa banget lah. Ya sama seperti halnya energi kartu pertama ini, ya kelimpahan materi, rezeki, kebahagiaan, kemenangan besar, ya kebahagiaan di dalam rumah tangga, asmara, kesehatan, kemudian kelimpahan materi, rezeki, dan kalau dikatakan mengenai tentang karir pekerjaan ya bagus, akan terus mengalami peningkatan teman-teman ya. Oke, kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Two of Wands. Ada dua tongkat. Dua tongkat ini muncul hadir teman-teman ya. Dan di sini hal yang memang harus kamu jaga adalah terkait dengan sebuah lisan ataupun ucapan teman-teman yang terkadang selalu saja terjadi ya, apalagi ketika kamu nyumpah ini seseorang nih ya, mungkin karena dia terlalu membuat kamu sebel banget ya, membuat kamu jengkel teman-teman, sehingga ada sumpah-sumpah yang selalu kamu ucapkan ya, dan itu mungkin selalu terjadi ya, sumpah-sumpah yang buruk gitu. Jadi itu mungkin yang harus kamu jaga banget teman-teman ya. Dan kemudian ketika sudah diberikan sebuah kelebihan ya, maka jadikanlah kelebihan itu sebagai apa ya, amal kamu deh untuk beribadah ataupun untuk membantu dan menolong orang lain ya. Maka niscaya apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapatkan teman-teman, itu akan benar-benar bermanfaat. Oke? Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.